Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema proses sistem input-output pada sistem komputer. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Trianda selaku moderator dan teman saya Patur selaku pramateri, Suci selaku pramateri, dan Stephen selaku pramateri. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu 1. Pengertian sistem I/O, 2. Fungsi sistem I/O, 3. Unit sistem I/O, 4. Pengerangkat eksternal I/O, 5. Pengertian modul I/O, dan 6. Modul-modul I/O. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pengertian sistem I/O. Sistem I/O adalah suatu mekanisme pengiriman data secara bertahap dan terus-menerus melalui suatu aliran data yang diproses dari perangkat input dan perangkat output. Sistem I/O merupakan suatu sarana komunikasi antara pengguna dengan unit pemrosesan data komputer. Fungsi sistem I/O. Secara sederhana, fungsi dari sistem I/O adalah sarana komunikasi manusia dengan komputer, di mana perangkat input bertindak sebagai alat komunikasinya dan perangkat output sebagai jawaban dari apa yang kita komunikasikan. Dalam bahasa lain, fungsi sistem I/O adalah mengimplementasikan algoritma I/O pada level aplikasi. Unit sistem I/O. Unit input atau output I/O adalah bagian dari sistem mikroprosesor yang digunakan oleh mikroprosesor itu untuk berhubungan dengan dunia luar. Unit input adalah unit luar yang digunakan untuk memasukkan data dari luar ke dalam mikroprosesor ini. Contohnya data yang berasal dari keyboard atau mouse. Sementara unit output biasanya digunakan untuk menampilkan data atau dengan kata lain untuk menangkap data yang dikirimkan oleh mikroprosesor. Contohnya data yang akan ditampilkan pada layar monitor atau printer. Perangkat eksternal I/O. Untuk dapat berkomunikasi dengan komputer, maka kita memerlukan suatu perangkat yang bisa menjadi sarana komunikasi dengan komputer. Oleh karena itu, dibuatlah perangkat eksternal I/O yang sering digunakan perangkat peripheral. Perangkat ini dihubungkan melalui suatu link yang disebut modul I/O. Link tersebut digunakan untuk pertukaran kontrol, status, dan data. Berdasarkan sarana komunikasinya, perangkat peripheral dibedakan menjadi 3, yaitu Human Readable Machine. Human Readable Machine adalah perangkat yang bisa dilihat oleh manusia secara fisik dan dapat digunakan sebagai alat komunikasi manusia dan dengan komputer. Contohnya adalah keyboard, mouse, dan monitor. Kedua, Machine Readable Machine. Machine Readable Machine adalah perangkat yang bisa dilihat oleh manusia secara fisik, namun perangkat ini hanya bisa dibaca oleh komputer. Contohnya adalah piringan disk. Yang ketiga, Communication. Communication adalah perangkat yang digunakan untuk komunikasi jarak jauh. Contohnya adalah modem. Baik, untuk selanjutnya ada pembahasan mengenai pengertian modul I/O. Modul I/O adalah suatu central switch pada komputer yang mengendalikan satu atau lebih perangkat peripheral. Selanjutnya ada modul-modul I/O. Modul I/O berfungsi sebagai kontrol dan timing, CPU communication, device communication, data buffering, dan error detection. Selanjutnya ada kontrol dan timing. Kontrol dan timing berfungsi untuk mengelola aliran data antara sumber daya internal komputer dan perangkat eksternal yang tersambung. Selain itu, berfungsi juga untuk menyinkronkan kinerja masing-masing komponen penyusunnya. Sebagai contoh, dalam sekali waktu, CPU melakukan komunikasi dengan satu atau lebih perangkat peripheral dengan pola dan kecepatan transfer data yang tidak menentu, yang bisa mengakibatkan penurunan kinerja komputer. Oleh karena itu, diperlukan adanya sinkronisasi agar tidak mengakibatkan penurunan kinerja komputer. Berikutnya ada CPU communication. CPU communication berfungsi untuk melakukan komunikasi antara CPU dengan modul I/O yang melibatkan sejumlah tugas. Contohnya adalah pertukaran data CPU dengan modul I/O, menerima dan mengkodekan perintah yang dikirim oleh CPU, melaporkan status saat ini, dan mengenali alamat unik dari perangkat peripheral yang digunakan. Berikutnya ada device communication.
Device communication berfungsi untuk melakukan komunikasi ke perangkat peripheral. Contohnya adalah melaporkan status. Berikutnya ada data buffering. Data buffering berfungsi untuk mendapatkan penyesuaian kecepatan transfer data perangkat peripheral dan kecepatan transfer pada CPU. Berikutnya ada error detection yang berfungsi untuk mendeteksi kesalahan yang terjadi pada perangkat peripheral ataupun sebaliknya. Kemudian melaporkan kesalahan tersebut. Untuk kesimpulan, saya kembalikan pada moderator. Dari hasil diskusi kami mengambil kesimpulan bahwa sistem I/O merupakan suatu sarana komunikasi antara pengguna dengan unit pemrosesan data. Fungsi sistem I/O adalah mengimplementasikan algoritma I/O pada level aplikasi. Unit input atau output atau yang sering disebut dengan I/O adalah bagian dari mikroprosesor yang digunakan oleh mikroprosesor itu sendiri untuk berhubungan dengan dunia luar. Baiklah, itulah hasil dari diskusi presentasi kami. Bila ada kurangnya kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.